Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan hasil presentasi saya dari hasil hasil pengamatan saya dari Kota Lama, bagian Kendari. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sadikin Muarif dengan NIM S1B1210179. Baik, kita masuk ke pembahasan. Jadi daerah Kota Lama Kendari itu di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara mestinya dipertahankan sebagai situs sejarah karena bangunan ruko atau rumah toko di kawasan tersebut menjadi bukti berdirinya kota Kendari pada tahun 1883. Bisa dilihat pada petanya itu, maaf buram. Jadi bagian petanya itu seperti ini, yaitu terdapat di bagian pinggir pantai, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Oleh karena itu di kota dia, oleh karena itu kata dia, keberadaan sejumlah bangunan gedung di kawasan Kota Lama mestinya dilindungi dan dirawat sehingga bisa menjadi situs sejarah berdirinya kota Kendari. Dengan begitunya, situs sejarah berdirinya di kota Kendari dan sentral industri kerajinan perak tertua di Kendari dapat terselamatkan keberadaannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jalur pejalan kaki. Bisa dilihat pada gambar blur, kurang lebih seperti ini pada gambar. Jadi jalannya itu agak hanya tersedia di beberapa tempat saja untuk pejalan kakinya. Ini saya ambil gambarnya itu letaknya di depan SMA 3 Kota Lama. Kita lanjut pembahasan untuk potensinya, yaitu kawasan Kota Lama memiliki potensi yang cukup bagus untuk dinikmati dengan berjalan kaki. Bangunan pecinaan dan pusat perdagangan yang cukup berdekatan serta pemandangan teluk yang cukup indah untuk dinikmati oleh masyarakat Kota Kendari. Tetapi permasalahannya yaitu hanya beberapa titik saja yang memiliki jalur pedestrian di kawasan Kota Lama. Namun pedestrian tersebut digunakan sebagai tempat parkir kendaraan roda 2 dan tempat berjualan, sehingga pengguna jalan tidak aman dan nyaman ketika berada di sepanjang kawasan ini. Kita pembahasan berikutnya yaitu adalah jalur bersepeda. Bisa dilihat pada gambar kondisi jalur bersepeda Kota Lama. Potensinya yaitu kondisi jalur bersepeda di Kota Lama masih cukup terbilang baik dengan lebar jalur 3,5 meter dengan susunan pemandangan laut yang indah, sangat cocok untuk dijadikan tempat berolahraga bersepeda. Tetapi permasalahannya, namun jalur bersepeda tersebut masih biasa digunakan oleh pengendara motor. Biasanya juga digunakan sebagai tempat parkir dan juga biasa dijadikan tempat berdagang oleh masyarakat setempat yang tinggal di Kota Lama. Kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu jalur jalan dan jembatan. Jalur jembatannya yaitu pembangunan jembatan Teluk Kendari jelas mempermudah pergerakan masyarakat yang berada di sisi kawasan Kota Lama menuju sisi Kuasia. Selama ini masyarakat setempat jalan memutari teluk sejauh 20 km sehingga dapat memangkas waktu tempuh dari 30 menit menjadi 3 menit perjalanan saja. Untuk jalur jalannya yaitu merupakan elemen sirkulasi untuk melakukan pergerakan secara umum. Jalan di kawasan Kota Lama selain menjadi elemen sirkulasi juga membentuk dan mengatur pada aktivitas kota seperti distrik dan nodes. Sebagai ruangan terbuka memiliki dampak visual positif yang meningkatkan kualitas lingkungan atau street furniture dan terhalang dari elemen-elemen tidak menarik seperti kabel udara, papan reklame. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya yaitu perparkiran Kota Lama. Bisa dilihat pada gambar ini, perparkirannya ini saya ambil di lokasinya berdekatan dengan sekolah SMA 3,
tepatnya pada depan sekolahnya yaitu. Kemudian potensinya pada kawasan pemukiman dan kawasan perdagangan dan jasa tidak tersedia parkir khusus sehingga penggunaan jalan di kawasan ini memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Pada kawasan pelabuhan, parkir disediakan di area pelabuhan dengan sistem parkir 90 derajat. Maksudnya kemiringan parkirnya itu 90 derajat. Permasalahannya yaitu dengan sistem parkir tepi jalan dapat menyebabkan kemacetan. Mungkin itu saja bagian dari perparkiran Kota Lama. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bangunan di Kota Lama. Seperti apa saja itu bangunan-bangunan di Kota Lama? Jadi menurut saya dari hasil penelitian saya banyak sekali menggunakan konsep bangunan pecinaan dan posisi bangunannya itu sangat berhimpit-himpitan sehingga terlihat sangat kumuh kalau saya perhatikan terus-menerus. Selain itu juga bangunan rukonya ini mereka pergunakan sebagai gunakan sebagai perdagangan mereka begitu. Maksudnya jadi tempat mata pencarian mereka. Kita lanjut pembahasannya yaitu potensinya itu bangunan ruko di kawasan Kota Lama terdiri atas 2 lantai lebih. Lantai pertama itu paling bawah digunakan sepenuhnya sebagai tempat berdagang seperti menjual makanan, minyak dan sebagainya. Sedangkan lantai 2-nya itu lebih digunakan sebagai rumah tinggal. Sekilas terlihat sebagai kompleks pecinaan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu signature dan street furniture. Bisa dilihat pada gambar itu signature furniturnya itu dari yang saya amati gambarnya itu memajang foto rokok. Kebanyakan foto rokok mereka gunakan. Potensinya yaitu pada kawasan ini dilengkapi dengan papan nama jalan, papan informasi produk dagang, papan kawasan pelabuhan dilengkapi dengan papan informasi nama kantor serta papan yang menandakan main entrance di kawasan ini. Tapi permasalahannya itu bentuk dan dimensi dari papan informasi ini tidak seragam dan kesan warna yang suram. Papan informasi ini cukup kecil sehingga kurang jelas bagi pengunjung untuk dilihat. Mungkin itu saja dari signature dan street furniture. Kita lanjut ke ruang publik dan rekreasi. Bisa dilihat ini ruang publik dan rekreasinya itu saya ambil kok tidak salah tempatnya itu simpang jalan Cadi yang berada di Kota Lama. Potensinya itu tempat ruang publik di Kota Lama sering digunakan sebagai tempat bermain anak-anak dan sebagai tempat berolahraga. Tempat di persimpangan menuju Kendari Cadi merupakan titik lokasi strategis atau pusat aktivitas kota yang merupakan ruang intensif bagi orang-orang untuk bergerak bergerak ke tempat itu. Tapi permasalahannya itu karena masyarakat yang tinggal di Kota Lama lebih fokus ke perdagangan atau berjualan di ruko mereka, maka sangat jarang masyarakat setempat untuk datang berkunjung ke tempat terbuka tersebut. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu pelindung jalan. Bisa dilihat pada gambar potensinya yaitu pelindung di jalan Kota Lama. Ada beberapa tempat seperti yang ada pada simpang jalan Cadi yang menggunakan vegetasi pepohonan di sepanjang jalan mereka. Kemudian menggunakan pembatas jalan yaitu trotoar yang dimana sebagai tempat menanam pohon itu sendiri. Tapi permasalahannya adalah pada jalan tersebut biasanya seringkali digunakan sebagai tempat parkir mobil sehingga biasanya terjadi macet di tempat tersebut. Kemudian ada beberapa jalannya yang rusak dan biasanya jadi genangan air dan ini sangat memprihatinkan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu pelindung pantai Kota Lama. Bisa dilihat pada gambar potensinya yaitu dari pengamatan saya pelindung pantai yang ada di Kota Lama itu menggunakan fondasi penipis gelombang air laut atau biasa disebut dengan sea wall
dengan ketinggian 5 meter dari dasar laut. Ada juga beberapa tempat di Kota Lama, tepatnya di Jalan Kongwasa dan di sana menggunakan pohon mangrove guna untuk menetralisir gelombang air laut. Tapi permasalahannya yaitu ada beberapa kerusakan dinding pantai yang belum diperbaiki dan itu sangat berbahaya bagi bangunan yang dekat dengan perbatasan seawall tersebut. Kemudian mungkin hanya sekitar 25 pohon mangrove saja yang ditanam untuk maksud saya hanya 25 pohon mangrove saja yang tidak ditanam tidak secara menyeluruh di Kota Lama. Itu dari hasil pengamatan saya mengenai pelindung pantai di Kota Lama. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu utilitas Kota Lama. Bisa dilihat pada gambar, suatu barang atau jasa lebih bermanfaat apabila di tempat yang membutuhkan. Inilah yang dimaksud dengan place unity atau utilitas tempat. Contohnya, parkir sungai akan lebih bermanfaat jika diangkut ke tempat lain yang membutuhkan untuk bahan bangunan ketimbang membiarkannya di sungai. Kemudian bagi penjual atau penyewa properti, kegunaan utilitas adalah untuk menentukan cara terbaik agar bangunan dilirik oleh calon pembeli atau penyewa, misalnya dengan memperhatikan jenis-jenis utilitas. Anda memastikan properti Anda dipasarkan untuk orang yang tepat. Ini sangat berfungsi dan yang dimana Kota Lama itu masyarakatnya sangat suka dengan berjualan dagang mereka di ruko-ruko mereka masing-masing. Dan mereka itu berjualan ini dengan bermaksud saya mereka itu berjualan dengan bersaing sehat begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sempadan pantai di Kota Lama. Seperti pada gambar, sempadan pantai ya Kota Lama adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi titik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah laut. Kemudian jarak sepadan pantai yang ada di Kota Lama berjarak 15 meter dari jalan utama. Sedang pembangunan di wilayah pesisir tetap berjalan tanpa mengindahkan rencana tata ruang atau rencana zonasi yang ditetapkan. Kemudian potensinya itu sempadan pantai di Kota Lama seringkali dijadikan tempat bersantai sekaligus tempat memancing bagi masyarakat setempat. Untuk permasalahannya itu biasanya sering tercium bau busuk dari sampah-sampah yang berserakan di laut. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bangunan tepian air di Kota Lama. Ya, bisa lihat pada gambar. Ini mohon maaf, ini agak blur karena saya record ini lewat HP. Soalnya kalau di laptop itu tidak ada kamera depan atau apa. Jadi harus pakai handphone. Jadi maaf kalau agak blur, Bu. Oke, kita lanjut pembahasannya. Potensinya yaitu bangunan tepian air di Kota Lama biasanya dijadikan tempat rekreasi untuk anak muda. Ini biasanya sangat ramai ketika di malam hari, terutama di hari libur. Kemudian bukan hanya itu, tempat ini biasanya dijadikan tempat menjual makanan dan tempat yang sangat cocok dan strategis sekaligus mempunyai view yang sangat bagus ketika di sore hari. Tapi permasalahannya karena lokasi pembangunannya berada di atas air laut serta penanaman pohon mangrove yang kurang, sehingga tempat itu terancam oleh gelombang air laut. Ini kalau tidak salah tempatnya ini adalah ke warung-warung cepat saji. Yang ini untuk gambar pertama, dan gambar yang kedua ini adalah kalau tidak salah itu sebuah pasar yang berada di tepian air. Maksud saya di pinggir pantai begitu. Karena ini seawall-nya itu tidak diperhatikan. Saya kurang tahu juga, ini kurangnya kesadaran pada pemerintah. Mungkin itu saja.
dari pembahasan bangunan tepian air di Kota Lama. Kita lanjut ke peraturan perundangan tepian air. Dalam peraturan pemerintah RI nomor 38 tahun 2011, sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Kemudian sempadan sungai atau floodplain terdapat di antara ekosistem sungai dan ekosistem pendaratan. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan atau kanal saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai bahwa fungsi peraturan sempadan sungai sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Pengertian daerah sempadan sungai menurut kebijakan ini adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelindung sungai, sedangkan pengertian bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan kanan palung sungai. Kemudian dalam peraturan Menteri PU nomor 63 PRT 1993 tentang garis sempadan sungai, daerah memanfaatkan sungai, daerah penguasaan sungai, dan bekas sungai diungkapkan bahwa daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah sempadan yang tidak. Mungkin itu saja dari presentasi hasil pengamatan saya mengenai tepian air di Kota Lama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Saya akhiri, terima kasih.